Halo Gadgeters, habis C11, terbitlah C15. Kalau kata Realme, di Realme C15 ini membawa banyak hal baru dan serba pertama di lini C series. Pasti penasaran kan, sama kayak gue waktu pas kedatangan handphone ini. Apa aja yang baru dan gimana sih Realme C15 ini? Sekedar info, Realme C15 emang diluncurkan secara global, tapi Indonesia jadi negara pertama loh yang kebagian. Sejak Realme C11 kemarin, bahasa desain handphone Realme lebih refreshing. Hal positif ini berlanjut ke Realme C15. Bentuk kameranya ngotak, desain backdoor-nya juga tetap bertekstur. Tapi sekarang memiliki pola yang berbeda. Kayak ada beberapa trapesium yang bergradasi gitu. Sedikit mengingatkan gue dengan Realme C2. Dan gue suka sama warna silver ini, terlihat tidak pasaran, ditambah seperti biasa frame-nya sewarna body juga. Gak lupa, material bodinya masih menggunakan plastik. Seperti yang kalian bisa lihat, untuk fitur security ada fingerprint sensor, gak cuma face unlock standar. Responnya tergolong cepat dan akurat. Kalau Realme C series kemarin-kemarin internal storage-nya mentok di 64GB, di C15 series ini kita dikasih varian tertingginya dengan internal storage 128. Saran gue minimal ambil yang varian tengahnya lah, soalnya RAM 4GB jauh lebih reliable buat multitasking dan penggunaan long term. Khususnya untuk smartphone di segmen ini. Untuk fitur-fitur standarnya juga termasuk lengkap, seperti triple slot dan sensor-sensornya juga lengkap. Sedangkan kualitas single bottom firing speakernya udah pas buat main game, nonton Netflix, atau dengerin musik di Spotify. Oh ya, nonton Netflixnya belum mendukung resolusi HD. Spek layar Realme C15 sama dengan 2 C series Realme sebelumnya yang kita bahas di channel ini. Size-nya 6,5 inch, memiliki screen to body ratio 88,7% dan beresolusi HD+. Emang sih, warna-warnanya tuh nggak kalah punchy dengan handphone di kelas yang sama yang pernah gue coba. Mumpuni buat menikmati berbagai konten, tapi harusnya resolusinya dapat kenaikan dong, jadi Full HD+ gitu misalnya, supaya lebih tajam dan memanjakan mata kita. Buat yang nanya soal responsivity layar saat nge-game, tab-nya lumayan responsif, tapi pas kalau kita swipe keluar, memang cukup jauh sampai layar merespon. Intinya sih ya, as expected. Kalau ada kekurangan, di unit ini kami melihat adanya light bleed di pinggiran layar ketika warna background-nya abu-abu. Untuk kita-kita yang menghabiskan waktu banyak di handphone, baterai jadi hal yang sangat krusial. Good newsnya, kapasitas baterai Realme C15 nggak main-main. 6000 mAh dengan waktu standby 57 hari. Alias terganas yang ada di lini smartphone Realme sampai saat ini. Ditambah, kita dikasih charger 18 watt pula. Baru kali ini, Realme C series dapat charger dengan output sebesar ini. Nah, overall untuk urusan perbateran nggak salah kalau gue bilang Realme C15 so far adalah salah satu yang terbaik yang Realme miliki dan salah satu yang terbaik juga di segmen harga yang dituju. Dan emang pada kenyataannya saat gue gunakan dengan pemakaian yang cenderung heavy, rajin buat ngegame, atau jadi mimin berbagai macam sosmed, Realme C15 bisa bertahan mencapai 2 hari. Sampai-sampai SOT juga udah nggak gue perhatiin lagi. Harus gue akuin, ini adalah andil positif juga sebenarnya dari layar HD+. Spec-wise, diklaim chargernya bisa ngisi baterainya 25% dalam waktu 30 menit dan tambah 2,5 jaman lagi supaya penuh. Seperti biasa, tinggal tidur aja. Di sisi lain, Realme C15 bisa dijadiin power bank untuk ngecas handphone lain. Ya, mumpung baterai gede, bolehlah dimanfaatkan. Kalau tempo hari saat bahas C11, gue bilang detail mengenai prosesor MediaTek Helio G35 belum muncul di website MediaTek. Kali ini sudah bisa diakses. Untuk ngingetin kalian, ini merupakan prosesor octa-core seri gaming dengan sistem fabrikasi 12nm yang masih fresh karena belum lama diluncurkan oleh MediaTek. Berikut adalah beberapa hasil benchmark yang kami dapatkan. Dari pengalaman kami, handphone dengan prosesor Helio G35 itu paling optimal dipakai main game Mobile Legends dengan grafis medium. Menariknya, settingan HFR-nya sudah available. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai main game kayak PUBG gitu. Bisa, cuma experience yang didapatkan bakalan kurang oke.
Settingan maksimalnya cuma balance medium. Yang ingin kami tambahkan, berkat RAM 4GB, aplikasi yang refresh di background lebih minimal. Dan saat digunakan secara intensif, pindah-pindah aplikasi dan lain sebagainya berasa lebih fluid aja. Buat UI, belum ada yang berbeda secara signifikan. Tetap menggunakan Realme UI versi 1.0 dengan Android 10 dan security patch Juli 2020. Dari awal pasti kalian udah bertanya-tanya, Bang, itu kameranya ada 4, serius? Iya bener, lagi-lagi ini adalah hal yang baru untuk Realme C series. Jadi lebih fleksibel pilihan lensanya sekarang. Kamera utamanya 13 MP dengan f2.2, terus ada lensa monokrom 2 MP, lensa retro 2 MP buat ngasih look yang berbeda berupa filter effect, dan yang paling berguna selain lensa utama buat gue adalah lensa ultra wide angle 8 MP dengan f2.25 dan FOV 119 derajat. Baik lensa utama maupun ultra wide bisa menggunakan fitur nightscape alias night mode. Terakhir, di depan ada kamera 8 MP buat selfiean. Udah nggak sabar mau akses di TikTok atau Instagram? Nih, lihat hasil foto dan videonya. Nyobain perekaman kamera belakang Realme C15. Resolusi maksimalnya di 1080p 30 fps. Dan ini kalau gue lihat dari viewfinder, footage-nya nggak stabil. Perekaman kamera depan Realme C15, resolusinya maksimal di 1080p 30 fps. Dan seperti yang kalian bisa lihat, dan gue lagi lihat juga dari viewfinder, footage-nya nggak stabil. Ya sebenarnya ini gue nggak heran ya, di rentang harga ini kan rata-rata emang untuk perekaman kamera depan nggak stabil. Oke, jadi itu adalah Realme C15. Di antara seri C yang lain, memang secara performa ini bukan yang paling powerful, tapi bisa dibilang yang balance. Terutama nih untuk kapasitas baterai, output charger, setup kamera, dan sekarang variasi internal storage-nya up to 128. Bener nih, lumayan banyak barunya di C15 ini. So, buat kalian yang lagi nyari handphone 2 jutaan dan mengutamakan ketahanan baterai layaknya badak tanpa melupakan soal kamera, Realme C15 ini bisa dijadikan pilihan. As always, kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like, share, and subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah, supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya soal Realme C15, boleh drop komen di bawah, dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye!